ada murid yang bodoh, yang ada guru yang kurang kreatif mengajar. Catat kalimat itu. Nggak ada. University of California menemukan sebuah penelitian. Apa? Standar 100 juta. Dan disimpulkan bahwa 90% otak manusia cerdas. 90%. Tuh. Cerdas. Cermat, dahsyat, cerdas. 5%-nya genius. 5%. Genius. Jadi kalau ada yang jenius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Sisanya 5%-nya slow, lambat. Ya, he's not idiot, you know. 5%, slow, lambat. Tenang. Jadi pergerakannya itu nggak kelihatan cepat. Tapi bukan berarti dia nggak bisa cepat. Pindahkan dari yang lambat ke jenius. Di Anda ditugaskan, ayo alihkan. Nggak ada yang bodoh. Kalau dia lambat, lihat faktornya apa yang membuat dia lambat. Alihkan kepada yang jenius, atau minimal pindahkan yang ke 90% yang cerdas. Einstein saja yang bukan muslim bisa kemudian menerapkan itu setelah melihat bukunya Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna. Gurunya mengatakan di SMA-nya, kamu itu dengan kata-kata kasar lah, saya aja nggak sanggup ucapkannya. Kasar disamakan dengan binatang, pergi dari kelasnya. Menemukan buku orang Islam, dibuka Avicenna. Ibnu Sina itu dibuka, begitu dibuka, paham, baca buku orang Islam, orangnya sudah nggak ada, paham, ngerti. Dia memilih untuk pindah dari yang slow kepada genius. Dan dikenang dalam kehidupan dunia. Kenapa kita yang punya keterangannya tidak berpindah memilih untuk hal yang terbaik? Gak ada yang lambat. Jangan percaya kalau orang mengatakan, orang Indonesia itu perkembangannya susah, walaupun memang potensinya tinggi. Kalau sekolah duduk paling belakang, gak pernah nanya, ujian SKS, saya kebut semalam, nilainya bagus, cuman aplikasinya gak ada. Jangan mau disebut begitu. Kita orang hebat. Katakan pada diri kita. Katakan pada diri kita. Kita punya kemampuan yang dahsyat. Nah, hanya persoalannya, bagaimana kemudian mengolah potensi pengetahuan ini menghasilkan kemajuan yang diharapkan. Maka disebutkanlah cara belajarnya begini. Nih turun ayatnya. Jadi kalau ilmu itu mau diolah, Quran itu indah sekali. Nggak menyebutkan teori, tapi dijelaskan detailnya. Jadi kalau Anda ingin menggali potensi sampai mendapatkan apa yang diharapkan tadi, apa yang dijanjikan, jangan cukupkan pada kebanggaan. Pulang dari pengajian cuma bikin status, ternyata saya pintar ya. Tidak memberikan solusi. Kepintaran itu diteruskan, bagaimana cara menggalinya? Tidak disebut Anda pintar berkemajuan kecuali mengamalkan apa yang disebutkan di ayat ini. Satu, saya cepat. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Pakai iman. Lihat baik-baik. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasinya bukan sekedar menumbuhkan sebuah informasi, kabar, tapi juga mempertaruhkan tingkat keimanan kita di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Kalimat salat pertama dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Artinya salat itu juga menjadi indikator tingkat keimanan. Kalau semangat salat, iman kuat. Malah salat, iman rendah. Sekarang ayat pengetahuan dibuka dengan kata iman, bahkan menggunakan bentuk isim maf'ul menunjuk kepada benda yang benda itu tetap. Tetap itu artinya stabil. Kalau imannya stabil, kuat. Nah, maka cirinya diantaranya, apa cirinya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Sifat pertama, jika Anda ingin mengeksplorasi bekal pengetahuan ini, maka sifat belajarnya mesti tafaqquh dari kata fiqih. Fikih itu artinya paham, mengerti. Kalau pakai tak di depannya, tak menunjukkan aspek kesungguhan, keseriusan. Kalau tasydid sebelum kalimat akhir di ilmu lughah di antara maknanya menumbuhkan motivasi 2 kali lipat, syiddah, karena itu tidak mudah untuk ditempuh. Maka cara pertama, kalau Anda ingin membangkitkan bekal ilmu untuk meraih kemajuan dalam kehidupan, maka dimanapun Anda yang belajar, apapun yang dipelajari, maka pertama pastikan Anda belajar untuk mendapatkan pemahaman, bukan hanya transfer informasi.